So I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Widiawati dari 3 MPIA dengan NIM 21411040148. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Pertanyaan pertama, apa urgensi atau pentingnya memahami pengembangan kurikulum bagi mahasiswa MPI dan bagi administrasi sekolah? Yang pertama, pentingnya memahami pengembangan kurikulum bagi mahasiswa MPI karena kelak mahasiswa MPI diharapkan dapat menjadi leader ataupun manajer di sebuah lembaga pendidikan. Maka dari itu, seorang manajer yang profesional diharapkan dapat mengerti situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah, baik yang ada di luar lingkungan sekolah. Kurikulum menjadi salah satu aspek penting dalam lembaga pendidikan agar lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan mudah. Lalu, ketika mahasiswa MPI memahami betul mengenai pengembangan kurikulum, diharapkan dapat merancang kemudian menyusun kurikulum-kurikulum yang berkualitas, yang bermutu tinggi, dan relevan dengan keadaan masyarakat yang ada. Yang kedua, pentingnya memahami pengembangan kurikulum bagi administrasi sekolah. Administrasi sekolah sendiri merupakan rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, pengurusan, segala aktivitas yang ada di sekolah. Tujuannya agar lembaga tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakannya. Nah, ketika seorang administrator sekolah memahami mengenai pengembangan kurikulum, diharapkan nantinya dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan kurikulum yang ada, agar para peserta didik maupun warga sekolah yang lain dapat mengembangkan kompetensi yang mereka punya dengan sebaik mungkin. Pertanyaan kedua, apa hubungan antara komponen kurikulum dengan landasan pengembangan kurikulum? Di sini saya ingin mencoba memaparkan terlebih dahulu bahwasanya kurikulum itu memiliki 4 komponen. Komponen tujuan, komponen materi atau isi, komponen proses, dan yang terakhir komponen evaluasi. Begitu juga dengan landasan. Landasan itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis yang berisikan tentang pandangan atau cita-cita terhadap kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, landasan psikologis belajar. Lalu yang kedua, landasan psikologis perkembangan. Landasan psikologis belajar ini lebih menekankan peserta didik nantinya akan mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Nah, landasan psikologis perkembangan. Landasan psikologis perkembangan ini menekankan pada aspek nantinya peserta didik itu mempelajari perilaku individu mengenai perkembangannya. Lalu ada landasan sosial budaya. Ketika ingin membuat kurikulum, maka para pembuat kurikulum itu harus memperhatikan yang pertama, kurikulum itu harus sesuai dengan sosial dan budaya yang ada. Maksudnya, harus relevan dengan masyarakat, harus mengerti kebutuhan apa saja yang masyarakat butuhkan, apa saja yang masyarakat inginkan ketika kurikulum ini telah diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat penting sekali karena dengan adanya ilmu pengetahuan maka kurikulum akan mempunyai materi-materi dan hal-hal yang dipelajari setiap harinya. Lalu teknologi sendiri sudah makin berkembang, sudah makin canggih, maka dari itu kurikulum juga harus memperhatikan dari segi teknologi agar nantinya para peserta didik tidak akan tertinggal oleh kemajuan teknologi. Langsung saja, hubungan antara komponen dengan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, jadi seperti ini ya teman-teman, komponen itu bisa dibilang menjadi bagian dari kurikulum. Nah,
Bahan-bahan untuk membuat komponen itu disebut dengan landasan. Oke, jadi komponen ini tidak akan ada kalau misalkan tidak ada landasan. Langsung saja yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan ini berisikan filosofis, landasan iptek, dan landasan sosial budaya. Komponen materi atau isi berlandaskan iptek dan sosial budaya. Landasan proses berlandaskan landasan psikologis, landasan iptek, dan landasan sosial budaya. Yang terakhir, komponen evaluasi yang berlandaskan iptek dan landasan psikologis. Pertanyaan ketiga, model evaluasi kurikulum seperti apa yang cocok untuk diterapkan di Indonesia? Menurut saya, model evaluasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah model evaluasi objektif, di mana konsep dari model evaluasi tersebut adalah siswa dikatakan telah berhasil belajar ketika ia mampu menunjukkan perubahan sikap sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, ada beberapa langkah yang akan saya tempuh guna keberhasilan model evaluasi objektif ini. Yang pertama, saya akan menentukan tujuan yang tentu saja relevan dengan siswa, dan saya akan menyepakatinya dengan berbagai pihak agar ketika diimplementasikan kita akan melaksanakannya secara kompak. Langkah yang kedua, saya akan merumuskan tujuan-tujuan tersebut ke dalam perbuatan siswa. Yang ketiga, saya akan menyusun berbagai materi dari model evaluasi kurikulum tersebut agar nantinya siswa dapat mempelajarinya dengan baik. Lalu yang terakhir, saya akan mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan tujuan yang telah kita susun. Mungkin seperti itu jawaban dari 3 pertanyaan terkait mata kuliah pengembangan kurikulum. Banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen. Saya Retno Widiawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.